Shalom anak-anak, selamat pagi, berjumpa lagi kita dalam pelajaran PJUK ya, tentunya bersama Miss Ruth ya, kelas 5. Minggu kemarin Miss Ruth sudah suruh kalian untuk membaca di halaman 37 ya, bab tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Oke, kalian bisa membukanya lagi di halaman tersebut. Kemudian halaman 38 juga Yusuf mau menjelaskan materinya sedikit ya. Kesehatan pribadi adalah badan diri seseorang yang bersih, yang terhindar dari segala penyakit. Ya, pribadi yang sehat dikatakan sehat bila terhindar dari berbagai macam penyakit dan tentunya terlihat bersih. Adapun yang mempengaruhi tersebut adalah 1. Memelihara kesehatan jasmani. Bagaimana cara kita melakukan atau menjaga kesehatan jasmani kita? Dengan syarat makan makanan 4 sehat 5 sempurna, itu adalah salah satu caranya. Kemudian berolahraga. Berolahraga pun ada berbagai banyak jenis olahraga yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan jasmani kita ya. Dan salah satunya bermain sepak bola, bola basket, bola voli, renang, bowling, lomba lari dan sebagainya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam merawat kesehatan pribadi, yaitu pertama, mandi. Kita harus rajin mandi sehari 2 kali ya. Terus merawat kesehatan rambut kita, berarti mandi kemudian rambut kita lepek atau banyak debu atau banyak keringat ya, berarti harus dikeramas. Merawat kesehatan gigi, atau kita harus rajin menyikat gigi ya, habis makan atau sebelum tidur atau mau tidur kita harus sikat gigi ya. Tidak lupa untuk tangan dan kaki, jangan lupa untuk menggosok-gosoknya dan rajin cuci tangan ya, dan membersihkan kuku-kuku agar kotoran tidak menempel di dalam kuku ya. Pakaian yang bersih tentunya, jangan berarti pakaian 1 hari ganti ya, jangan pakaian itu dipakai untuk berulang-ulang hari ya. Kemudian istirahat yang cukup, karena kita 1 hari tersebut mungkin banyak melakukan kegiatan yang membuat tubuh kita lelah, berarti tubuh kita juga harus perlu istirahat ya. Tentunya istirahat untuk dewasa atau tidur itu kurang lebih 7 atau 8 jam saat kita tidur, berarti kita boleh tidur misalnya jam 9, nanti hitung 8 jam kemudian jam berapa kita harus bangun ya. Kemudian adapun penyakit menular dan pencegahannya. Penyakit menular ialah halaman 40 ya. Penyakit menular ialah penyakit yang dapat berpindah dari orang satu ke orang lainnya ya. Penyakit dapat ditularkan baik melalui kontak langsung dengan penderita atau melalui dengan perantara seperti binatang, udara, makanan, minuman, atau benda-benda yang sudah tercemar oleh virus, bakteri, jamur ya. Tentunya kita sudah tidak asing lagi seperti corona. Corona itu kan bisa lewat pegangan tangan atau lewat benda-benda yang sudah atau udara yang sudah tercemar oleh seseorang yang terkena virus tersebut, sehingga kita bisa tertular. Kemudian cara penularan penyakit menular. Penyakit menular dapat berpindah dari penderita lain dengan cara sebagai berikut: melalui kontak jasmani, kontak langsung, misalnya penyakit kelamin dan penyakit kulit ya, itu dengan kontak langsung. Kontak tak langsung yaitu dengan udara tadi, bisa dengan pakaian, bisa karena sudah misal orang tersebut terkena penyakit kulit, handuk tersebut dipakai lagi ke orang yang tidak
orang yang belum terkena ya, terus dipakai untuk mengelap kulitnya. Nah, berarti orang tersebut bisa tertular karena di dalam handuk itu sudah tercemar oleh virus atau bakteri ya, melalui makanan dan minuman. Penyakit yang menular dengan cara ini terutama penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan makanan seperti kolera, tifus, poliomyelitis, hepatitis, dan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh cacing ya. Terus kemudian melalui serangga. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya melalui serangga, yaitu melalui nyamuk Aedes aegypti yang penyakitnya disebut DBD ya. Penyakit yang dapat menular dengan perantara serangga sebagai berikut: malaria ya oleh nyamuk Anopheles, demam berdarah tadi DBD ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, demam kuning sama ya. Kalian bisa lihat di halaman 41. Kemudian melalui udara. Penyakit yang dilakukan dengan cara ini terutama penyakit saluran pernafasan. Satu, melalui udara yang mengandung bibit penyakit, misalnya penularan penyakit tuberkulosis ya, tuberkulosis. Kemudian melalui ludah ketika batuk dan bercak, misalnya penularan penyakit difteri dan pertusis ya. Itu cara penularannya. Jenis-jenis penyakit menular: penyakit pada kulit, penyakit pencernaan makanan, penyakit yang masuk melalui pernafasan. Adapun penyakit yang kulit yaitu pes, malaria, tetanus, anjing gila, penyakit cacing tambang, sipilis dan sebagainya, itu termasuk penyakit kulit. Penyakit pencernaan seperti tifus, kolera, disentri ya. Kalian harus hafal ini setidaknya 2 atau 3 ya. Penyakit yang masuk melalui pernafasan seperti influenza atau flu ya, atau batuk pilek, cacar TBC paru-paru ya. Kemudian adapun beberapa jenis penyakit yang bisa menular lagi yaitu penyakit tifus, penyebabnya bakteri salmonella ya. Kemudian penyakit kolera. Kemudian penyakit TBC, penyakit hepatitis ya. Penanggulangan dan cara perawatan penyakit menular secara sederhana. Bagaimana caranya? Secara garis besar, usaha-usaha penanggulangan penyakit menular dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pencegahan, usaha pengobatan, dan usaha rehabilitasi. Berarti pencegahan sebelum terjadi penyakit. Usaha pengobatan setelah kita sudah terkena penyakit tersebut, kita harus memberinya obat. Usaha rehabilitas berarti setelah kita sembuh dari penyakit itu, bagaimana cara kita untuk tidak terkena penyakit lagi dan pemulihan tubuh kita untuk kembali sehat atau bugar ya. Upaya penanggulangan penyakit secara menular secara sederhana di rumah dapat dilakukan dengan antara lain mempertinggi nilai kesehatan, memberikan perlindungan khusus terhadap penyakit menular. Berarti kita harus banyak memberi pencegahan seperti vaksin, isolasi penderita yang menular, atau pencegahan yang terjadi baik di tempat umum maupun di tempat kerja. Mengenal, mengetahui, dan mengobati penyakit secara tepat ya. Kemudian adapun jenis-jenis penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular sebagai berikut: penyakit yang disebabkan oleh kurangnya gizi, penyakit yang disebabkan karena tekanan darah tinggi, alergi, kemudian keracunan atau kecelakaan atau terjatuh, seperti itu ya. Itu salah satu penyakit yang tidak menular, jenis penyakit yang tidak menular ya. Kemudian ada lagi penyakit tidak menular, di antara lain diabetes, rematik, sariawan, hipertensi,
osteoporosis, depresi. Nah, itu tidak menular. Pencegahan penyakit tidak menular, adapun pencegahan tingkat awal. Pencegahan tingkat awal apa? Upaya yang dimaksud dengan memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tidak dapat dukungan dasar dari kebiasaan gaya hidup dan faktor resiko lainnya. Adapun contoh pencegahan tingkat awal sebagai berikut: menghindari kegemukan biar tidak obesitas atau hipertensi dan lainnya, berperilaku hidup bersih dan sehat ya. Menghindari bahan pengawet berwarna, makanan bergizi seimbang, istirahat cukup, tentunya jangan lupa olahraga. Pencegahan tingkat pertama meliputi promosi kesehatan masyarakat, misalnya kampanye kesadaran masyarakat, promosi kesehatan, pendidikan kesehatan masyarakat, pencegahan khusus, misalnya pencegahan keterpaparan, pemberian kontraseptif ya. Pencegahan tingkat 2 meliputi diagnosis dini, pengobatan. Pencegahan tingkat ketiga meliputi pencegahan tingkat ketiga yaitu tadi setelah kita sudah terkena dan di masa pemulihannya, misalnya perawatan rumah jompo dan perawatan rumah sakit lainnya. Pencegahan penyakit tidak menular dapat dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor risiko penyakit ya. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan uji kompetensi 9 ya, halaman 50. Nanti Miss Ruth kasih tahu mana saja yang harus dikerjakan. Oke, terima kasih. Cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga apa yang Miss Ruth sampaikan anak-anak dapat memahami dan dapat mengertinya dengan baik ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.